Tiba saatnya bagi kita semua untuk mendapatkan pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam doa yang kita nyanyikan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 20 ayat 7 sampai 13. Yeremia 20 ayat 7 sampai 13 yang demikian sabdanya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatnya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku bicara, aku terpaksa berteriak, terpaksa berseru. Kelaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingatkan Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran banyak dari segala jurusan. Aduklah dia, kita mau mengadukkan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan bacaan Injil Yesus Kristus sebagai bacaan khotbah saat ini dari kesaksian Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 39. Matius 10 ayat 24 sampai dengan 39 yang demikian. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semua. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan seorang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkannya, menghayatinya, dan melakukannya. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan nats kita Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, yaitu ayat 16 dan ayat 28 yang demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaknya kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita komitmen hidup dalam Kristus. Saya ulang, komitmen hidup dalam Kristus. Yang menjadi penghalang bagi umat untuk berkomitmen hidup dalam Kristus secara total adalah hanya mau menerima berkat-Nya, bukan penderitaannya. Padahal kalau kita lihat dan kita baca, kita rasakan secara mendalam, Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi pengikut-Nya secara total, menyeluruh, sampai-sampai kalau cintanya kepada Tuhan itu kurang ketimbang cintanya kepada orang tua, bagi Yesus itu tidak layak. Harus lebih tinggi dari itu semua. Nah, yang menjadi penghalang untuk komitmen total semacam itu, saya ulang, hanya menerima berkat, bukan penderitaan. Padahal tadi harus menerima semuanya. Malah beberapa orang maunya ya menerima berkatnya saja, menderitanya enggak usah. Berkatnya diterima, menderitanya biar Kristus saja.
dapat berkat sehari-hari ditompo, tetapi salibnya, biar Yesus saja yang disalib, saya enggak usah. Padahal tadi dibacakan juga, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Saudara, anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih, ketidaktotalan semacam ini membuat semangat iman kita menjadi abu-abu dan penuh dengan keraguan. Kadang beriman, kadang tidak. Dan ini sangat berbahaya ketika kita berada dalam kondisi hidup yang sulit. Seperti bangunan berpondasi lemah. Ketika ada kesulitan, badai, gempa bumi, mudah runtuh. Jika itu kehidupan rohani, disebut sebagai lemah iman. Bangunan tersebut sangat mudah untuk rubuh, dan jika itu adalah bangunan hidup kita, rawan juga untuk rubuh. Maka banyak orang yang imannya hanya iman lapisan saja, di luar saja. Begitu ada pencobaan dalam hidupnya, ujian dalam hidupnya, terkikis dan akhirnya kemurtatan terjadi. Maka sesungguhnya ini catatan penting, kita layak untuk khawatir jika mengalami lemah iman. Tetapi tak layak untuk khawatir ketika kita kuat iman. Nah, Anda termasuk yang mana ini? Yang lemah iman atau yang kuat iman? Bacaan Injil minggu ini mengkisahkan tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus melakukan pengutusan untuk para murid dengan pengandaian seperti anak domba. Nats kita, saya bacakan di ayat 16. Pengandaian anak domba. Katanya, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Mengapa kok domba, saudara? Anak domba lagi. Gak hanya domba, anak domba. Mengapa kok tidak singa saja? Kan keren. Aku mengutus kamu seperti singa ke tengah-tengah serigala. Itu keren. Lebih enak dibayangkan singa di tengah-tengah serigala. Begitu singanya mengaum, serigalanya sudah ketakutan. Bahkan jikalau singanya dikeroyok, akan ada pertempuran dahsyat antara singa dan para serigala. Kayak film ya. Nah itu kan film, saudara. Karena sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan soal pertempuran antara domba dan serigala. Mari kita perhatikan. Anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan dipikirkan dan dibayangkan suatu kengerian. Bagaimana serigala pasti akan mencapi-capi anak domba itu. Ya kalau sekarang bisa dijadikan sate enak gitu. Dicapi-capi dan dibunuh oleh serigala itu. Bukan. Anak domba dan serigala adalah karakter yang berbeda. Karakter yang berlawanan dengan serigala. Anak domba berlawanan dengan serigala. Anak domba itu lemah lembut, penuh dengan kasih. Sedangkan serigala itu buas, jahat, dan senang mencapi-capi mangsa. Lihat, Tuhan mengutus anak domba di tengah-tengah serigala. Artinya, Tuhan mengutus umat sebagai karakter yang sungguh berbeda dengan dunia ini. Ketika dunia ini mudah marah dan mudah mencelakai orang, kita diutus di tengah-tengahnya berarti bawalah damai dan kasih Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka akan lahir dua kejahatan. Itu namanya serigala di antara serigala. Tidak seperti itu, domba di tengah serigala. Lupa kok seolah-olah Tuhan tega melepaskan anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan lupa saudara, bahwa sekumpulan domba selalu ada gembala. Sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk takut. Tuhan tidak tega karena Tuhan mau dan bersedia bersama-sama dengan para domba. Ketika domba diutus kamu ke sana, berada di tengah-tengah serigala, bukan kemudian Tuhan enak-enak udut di sini, kebal-kebul, sarapan, ngopi. Enggak, juga ikut bersama dengan domba itu. Bahkan ayat 19 mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Kenapa? Karena akan ada karunia yang dicurahkan pada kita, kehadiran
Kristus melalui Roh Kudus. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, masa atau waktu di mana kita hidup saat ini akan selalu sulit. Tidak ada yang mudah. Namun demikian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sekalipun berubah pada saat ini karena corona, kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Ada dua alasan penting. Ayat 28 kita tandaskan. Bagian yang pertama, kekuatan musuh, yaitu serigala, yaitu dunia, ternyata ada batasnya. Mereka dapat membunuh tubuh. Ini yang paling bisa mereka lakukan dalam kebuasan mereka. Tapi hanya sampai di situ saja, saudara. Mereka tidak bisa menyakiti jiwa kita. Itu pun kalau Tuhan mengizinkan. Dan tidak lebih daripada itu. Mereka tidak berkuasa membunuh jiwa atau menyakitinya. Dan jiwa adalah manusia itu sendiri. Perhatikan, pencobaan, kesukaran, penganiayaan dapat membuat kita berpisah dengan dunia ini, tetapi tidak bisa memisahkan kita dengan Allah. Bagian ini mengajak kita untuk sadar dan peduli dengan jiwa kita. Tak hanya ngurusi tubuh saja. Sekarang makan apa, besok makanannya apa, besok masaknya apa, oh besok gulai, besoknya lagi sego goreng. Bukan hanya soal tubuh, tetapi juga bagaimana memberi makan jiwa secara rohani. Ketika itu terpenuhi, saudara, tak perlu takut. Saya tandaskan, mereka hanya dapat membunuh tubuh, yang dengan sendirinya juga tubuh itu akan mati, bukan jiwa. Sedang yang kedua, takutlah akan Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan keduanya, yaitu tubuh dan jiwa. Ini penting, saudara. Bagaimana mungkin orang bisa takut pada mereka yang bisa mengganggu tubuh saja? Itu baru salah satu ruang saja. Takutlah pada Tuhan yang bisa menghancurkan keduanya, yaitu tubuh maupun jiwa di dalam neraka. Kita dipanggil sekarang untuk apa? Untuk takut kepada Tuhan. Pertanyaannya, bila mana dan bagaimanakah kita takut akan Tuhan? Mungkin perlu diganti pertanyaannya lebih sederhana. Bersediakah Anda takut akan Tuhan? Maksud saya takut bukan takut pada bos loh ya. Bukan takut pada Pak Majelis. Kalau takut pada bos atau pada Pak Majelis itu biasanya di depannya takut, di belakangnya mengepalkan kepala, tangan. Tetapi takut kepada Tuhan tidak bisa di belakangnya Tuhan. Tuhan tetap tahu. Dan yang dimaksud dengan takut bukanlah takut seperti lihat hantu, takut melihat sesuatu yang mengerikan, bukan. Tapi takut seperti Yeremia, bacaan pertama, di mana ada kesanggupan, di mana ada penghargaan, kekaguman yang luar biasa atas kedahsyatan Tuhan, bahwa kita tidak bisa melebihi Tuhan dan Tuhan yang bisa memimpin kita. Bangun miturut, hormat, dan memiliki kesediaan diri untuk mengikuti firman Tuhan. Takut akan Tuhan hanya terjadi pada mereka yang memiliki komitmen hidup dalam Kristus. Apakah itu saudara atau jemaat yang lain? Saya tidak tahu. Tapi kita diingatkan minggu ini, takut akan Tuhan, memiliki komitmen hidup di dalam Kristus, Sang Gembala Agung yang memiliki kuasa atas dua ruang, yaitu tubuh dan jiwa. Amin. Saat hening untuk kita semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menghidupkan kami di tengah-tengah pencobaan
Terlebih lagi pandemi corona pada saat ini. Biarkanlah kami senantiasa berlatih memiliki komitmen hidup dalam Kristus, agar kami menjadi umat-Mu yang senantiasa setia. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.